Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Luar biasa. Siapa yang hari-hari ini diberkati Tuhan, angkat tangan. Bilang ke sebelah, aku diberkati Tuhan. Iya. Iya, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh lagi hadir di dalam ibadah di Arkadia. Kalau nggak salah saya udah berapa tahun ya kemarin ya? 10 tahun lebih kali ya, Bu. Karena ya tahun berapa dulu ya? Lama ya. Oh, 9 tahun. Iya. Ya, puji Tuhan. Dan saya dengar luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa bagi 3 kali ibadah sekarang ya. Nah, saudara, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang saya percaya kita semua sudah tahu, yaitu tentang doa. Bisa dimunculin? Nah, ini saya mau bicara tentang doa. Dan doa itu ternyata ada hubungannya dengan tempat rahasia. Nah, gitu ya. Doa hubungannya dengan tempat rahasia. Doa di tempat rahasia. Kira-kira begitu, saudara. Nah, kita baca dulu Matius pasal 6. Matius pasal 6 kita baca 2 ayat aja. Ayat 5 dan ayat 6. Bisa nggak dimunculin? Nah, ini dia ya. Matius 6 ayat 5 dan ayat 6. Udah dapat? Di depan juga ada. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, jadi saudara, dari 2 ayat ini, kita tahu ada sikap doa yang benar, ada sikap doa yang salah. Amin. Ini kan, kalau perikopnya saudara lihat judulnya hal berdoa. Jadi Yesus ini sedang mengajar tentang berdoa. Nah, di ayat 5, itu Yesus ambil contoh. Bagaimana orang-orang Farisi, ahli Taurat itu berdoa gitu ya. Mereka berdoa dikatakan seperti orang munafik. Berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya. Nah, ini yang apa namanya? Yang salahnya di sini. Supaya mereka dilihat orang. Nah, gitu ya. Jadi ini yang sikap doa yang salah, supaya mereka dilihat orang. Jadi mereka berdoa itu supaya dipuji gitu ya, supaya dianggap apa ya? Alim gitu kan, itu kan. Wah, ini orang yang religius dan lain sebagainya. Supaya dilihat orang gitu ya. Ini sikap doa yang salah. Nah, kemudian di ayat 6 Tuhan Yesus menjelaskan, tetapi jika engkau di sini murid-murid, orang-orang yang mendengar waktu itu ya, murid-murid. Tetapi jika engkau berdoa, dikatakan apa? Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara perhatikan ayat 6 ini. Ada beberapa kali disebutkan masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu kata tersembunyi gitu ya. Karena ternyata Bapak itu ada di tempat tersembunyi. Lalu Bapak juga nanti ngelihat waktu kita berdoa gimana. Kalau dia lihat yang tersembunyi itu, maka kemudian dia akan balas. Jadi dari sini kita melihat saudara, bahwa doa itu ada hubungannya dengan satu tempat. Dan tempat itu adalah tempat yang tersembunyi. Amin. Ya, nah ini. Doa bicara sebuah tempat tersembunyi. Tadi kan diulang-ulang gitu ya. Dan bisa kita sebut juga tempat yang tersembunyi itu adalah tempat rahasia. Kalau nanti saudara baca dalam versi bahasa Inggris, itu dikatakan secret. Ya, dikatakan, but whenever you pray, go into your room, close the door and pray to your Father in secret.
And your Father who sees in secret will reward you. Nah, jadi itu bicara tentang tempat rahasia. Doa itu bicara tentang tempat rahasia. Apa itu? Tempat di mana di sana ada hubungan kita dengan Tuhan dibangun. Ya kan? Dan dari sana juga segala sesuatu yang kita minta menurut kehendaknya diberikan kepada kita. Amin. Bilang ke sebelah, kalau doa harus di tempat rahasia. Supaya doanya dijawab. Ya kan? Doa di tempat rahasia itu yang diajarin Tuhan Yesus gitu loh. Ternyata Tuhan juga ada di tempat rahasia dia. Ya, secret place tadi kita bacakan versi bahasa Inggrisnya, dia ada di tempat rahasia. Jadi kalau kita ada tempat rahasia, Tuhan ada di tempat nyambung. Amin. Nah, saya kemudian dapat ada beberapa pengertian tentang tempat rahasia ini. Nah, ini kita harus ngerti benar. Ya, kita harus paham benar tentang tempat rahasia nih, supaya nanti waktu kita berdoa, waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, kita nyambung dengan Tuhan. Dan yang lebih dahsyat tadi, Tuhan akan membalasnya. Aku akan membalasnya kepadamu, katanya. Itu kan kalimat yang pentingnya, aku akan membalasnya kepadamu. Itu artinya apa? Berhasil doa kita. Dijawab, dan kita juga bisa memenuhi kehendak Tuhan. Dan kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, saya mencatat ada beberapa hal pengertian tentang tempat rahasia ini. Ya, yang pertama, ini bicara tempat di mana hadirat Tuhan disingkapkan dan dimanifestasikan. Amin. Ya, jadi yang pertama, tempat rahasia itu artinya tempat di mana hadirat Tuhan disingkapkan dan dimanifestasikan. Saya ajak kita baca dulu satu ayat lagi, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Tolong dimunculin di depan, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 supaya bisa kita mengerti tentang hadirat Tuhan ini, ya. Ibrani 10 19. Nah, oke, kita baca sama-sama Saudara. 1 2 3. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, sampai sini dulu. 19 baik lagi. Nah, ini. Jadi oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi Saudara, kita orang-orang yang sudah terima Yesus, udah lahir baru, udah mengalami kuasa darah Yesus. Nah, kita ini sekarang ini dengan bebas bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau dulu di perjanjian lama, wah nggak semudah itu Saudara. Wah, mau masuk hadirat Tuhan itu, mau ketemu Tuhan itu, waduh itu persiapannya bisa berjam-jam. Dan orang-orang tertentu yang bisa masuk, makanya pola ibadahnya mereka itu kalau Saudara ingat, tabernakel Musa itu, pola ibadahnya orang Israel waktu di padang gurun kan, ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, halaman. Yang boleh masuk ruang kudus, ruang Maha Kudus hanya imam. Nah, bahkan yang boleh masuk ruang Maha Kudus hanya imam besar. Itu pun setahun sekali. Ada apa di ruang Maha Kudus? Ada hadirat Tuhan di situ. Lambangnya apa? Tabut. Tabut Allah. Jadi bicara kehadiran Allah. Jadi orang yang mau masuk hadirat Tuhan itu nggak sembarangan. Kalau mereka nggak persiapkan diri dengan serius, imam besar aja perlu berjam-jam tuh menguduskan diri segala macam, peraturannya banyak. Bisa masuk. Waktu masuk pun dari luar kan jubahnya diikat sama tali, diulur. Ya kan? Takut-takut apa? Mati mereka di hadirat Tuhan. Jadi nanti kalau misalnya mati, siapa yang bisa masuk? Imam besar aja mati. Yang lain kalau masuk mau ngambil mayatnya, mati juga. Mati. Makanya dikasih ulur kan? Ditarik. Oh, jadi hadirat Tuhan, luar biasa susahnya kita masuk hadirat Tuhan zaman perjanjian lama. Tapi kita bersyukur sekarang kita bebas masuk hadirat Tuhan. Bilang, kita bebas masuk hadirat Tuhan. Iya. Iya kan? Karena darah Yesus gitu kan. Nah, Saudara, Tuhan itu hadir di mana-mana. Setuju? Nah, tapi persoalannya begini. Tidak semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada nggak di sini? Ada. Di depan sana? Ada. Di pasar? Ada. Di mana-mana ada.
Tapi persoalannya adalah, apakah kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Bisa merasakan kehadiran Tuhan? Nah, itu yang dimaksud dengan hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Ah, itu ya. Beda hadirat Tuhan dengan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Artinya kita ngalami manifestasi kehadirannya itu. Saya pernah jadi orang Kristen bertahun-tahun sampai umur 20. Nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya berdoa. Saya ibadah minggu saya. Tapi saya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu saudara. Ya, jadi hadirat Tuhan itu kita bisa merasakan. Nah, kalau saudara berdoa, yang paling penting yang pertama adalah masuk dalam tempat rahasia itu, artinya di tempat itu pastikan saudara mengalami hadirat Tuhan. Amin. Pastikan kita mengalami hadirat Tuhan. Kalau kita nggak mengalami hadirat Tuhan, kita mau berdoa sama siapa? Kalau kita berdoa kan kita ngomong sama Tuhan. Harus yakin bahwa Tuhan hadir. Amin. Harus bisa kita rasakan manifestasi kehadirannya. Kalau nggak, kita ngomong sama siapa? Saya sampai umur 20 berdoa, tapi saya hanya ngomong sama langit-langit ini, sama dinding. Ya kan? Sama dinding, karena saya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya doa, tapi saya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nggak ada hadirat Tuhan. Dengan kata lain, saya berdoanya bukan di tempat rahasia. Karena tempat itu tidak ada hadirat Tuhan. Saya nggak bisa ngalami hadirat Tuhan. Amin, saudara? Ya, karena kita tidak mungkin berdoa kepada Allah yang tidak hadir. Artinya gini, kenapa Allah tidak hadir? Kita nggak bisa merasakan kehadirannya. Artinya kita nggak nyambung sama Dia. Gitu ya, amin saudara? Jadi tempat rahasia yang pertama adalah pastikan kita bisa mengalami dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara, yang pertama memang supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan tadi, itu darah Yesus tadi. Artinya kita harus lahir baru. Saya dulu sampai umur 20 belum lahir baru. Jadi nggak pernah nyambung dengan Tuhan. Nggak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena kan kita masuk oleh darah Yesus tadi kan. Jadi darah Yesus itu harus benar-benar udah berlaku sama kita. Nah itu pasti terjadi waktu kita lahir baru. Tapi yang kedua juga saudara, ada hal-hal yang harus kita tuh fokus sama Tuhan. Waktu kita mau mengalami hadirat Tuhan, harus fokus. Fokus sama Tuhan, gitu kan. Nah, kalau supaya kita fokus apa? Berarti harus muji nyembah Tuhan. Makanya sebelum doa, usahakan muji nyembah Tuhan, supaya fokus sama Tuhan, gitu kan. Dan ada ayat mengatakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya kan? Nah, jadi muji nyembah Tuhan yang kedua. Yang ketiga, gimana supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Hati kita ini harus kita beresin. Tadi coba Ibrani 10 balik lagi. Ibrani 10 ayat 19 ayat 20 sekarang. Ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oke, ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ini bicara yang ketiga, lahir baru, lalu kemudian muji nyembah Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus beresin hati, supaya nyambung terus dengan Tuhan. Percayalah saudara, kalau saudara nggak beres hatinya, susah saudara mengalami hadirat Tuhan. Saya sering lihat ya, jemaat, bahkan juga pengerja, yang lain udah bagaimana gitu di hadirat Tuhan dalam satu ibadah gitu ya. Ibadahnya luar biasa, pujian penyembahannya luar biasa, hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Tapi saya lihat ada orang yang bisa masuk, bisa nikmati, bisa ngalami hadirat itu, tapi ada yang nggak ngalami tuh, bahkan ngantuk gitu kan. Bahkan ya pokoknya dia nggak ngerasakan, dia nggak ngalami gitu hadirat Tuhan. Sedih saudara ya, melihat gitu ya.
Padahal hadirat itu sama dengan surga itu, saudara. Benar, kalau kita bisa masuk hadirat Tuhan tuh kita bisa merasakan suasana surga. Makanya dalam doa Tuhan Yesus tuh, waktu Tuhan Yesus ajari sama murid-muridnya, jadilah di bumi seperti di surga. Kapan kita merasakan surga? Waktu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Waktu kita bisa. Jadi jangan sampai kita dalam hidup kita ini kehilangan hadirat Tuhan. Bilang ke sebelah, jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Iya benar. Saudara harus terus berusaha nyambung dengan Tuhan. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan di abad 17. Dia tulis buku yang sangat terkenal, buku ini. Practicing the Presence of God. Nah, jadi apa ya? Bagaimana dia melatih diri supaya dia senantiasa bisa merasakan hadirat Tuhan. Practicing the Presence of God. Namanya, hamba Tuhan ini namanya Brother Lawrence. Nah, kita kan kadang-kadang kita merasakan hadirat Tuhan kan waktu ibadah seperti ini, gitu kan. Coba nanti keluar, waktu diangkut, waktu di mobil. Bisa jadi kita nggak ngalami lagi kan. Atau kita biasanya merasakan hadirat Tuhan kepada hal-hal yang berhubungan secara rohani. Betul nggak? Waktu berdoa, waktu menyembah, waktu 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 menara doa, waktu rumah doa. Tapi di luar itu misalnya saudara sedang nyuci di dapur. Saudara nyambung nggak dengan Tuhan? Atau waktu setrika? Atau waktu buka toko, jaga toko? Atau waktu apa? Waktu belajar di kelas? Atau waktu di kantor? Jadi hal-hal yang tanda kutip tidak rohani. Bisa nggak kita masih merasakan hadirat Tuhan di posisi seperti itu? Nah, ternyata itu yang dilakukan Brother Lawrence. Brother Lawrence itu melatih dirinya supaya dia bisa mengalami hadirat Tuhan terus-menerus. Makanya itu benar yang Pak Niko ajarin sama kita, menara doa itu 24/7. Jadi 24 jam bisa mengalami hadirat Tuhan. Wah, kalau orang bisa seperti itu dahsyat. Dan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, harus dilatih. Harus latih diri kita ini supaya kita setiap saat kita bisa merasakan gitu. Nah, di buku itu dijelaskan practicing the presence of God. Bagaimana? Nah, ternyata Brother Lawrence ini kan seorang biarawan dia. Dia masuk seminari, ditugaskan di dapur, masak, nyuci dan lain sebagainya. Nah, disitulah waktu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanda kutip pekerjaan sekuler itu, dia terus berusaha nyambung dengan Tuhan. Dia terus berhubungan dengan Tuhan. Jadi dia tuh berhasil 24 jam lah dengan Tuhan gitu ya. Dan hebatnya saudara, gini loh. Kalau orang banyak di hadirat Tuhan, dia akan menjadi pembawa hadirat Tuhan. Betul nggak? Setuju nggak? Ya. Makanya Brother Lawrence itu ditulis katanya begini, kalau dia sudah lama di hadirat Tuhan, lalu kemudian dia keluar dari ruangan dapurnya itu, dia berjalan. Lalu ada orang-orang yang ketemu dia di jalan, orang-orang itu tumbang. Gedebuk gitu saudara. Karena dia bawa kemuliaan Tuhan. Dia bawa hadirat Tuhan yang sangat kuat. Jadi ingat, kita juga, kalau kita banyak di hadirat Tuhan, kita akan menjadi pembawa hadirat Tuhan. Makanya ada WL, ada pengkhotbah, itu bisa beda-beda itu pengurapannya. Iya nggak? Ya, kalau makin banyak dia di hadirat Tuhan, dia bawa pengurapan yang lebih kuat, bawa kemuliaan Tuhan lebih kuat, bawa hadirat Tuhan lebih kuat. Kalau saya biasakan begini saudara, saya kadang kan ada orang bilang, aduh, tadi di ibadah nggak enak ya hadiratnya ya. Jangan-jangan WL-nya nih, jangan-jangan pemusiknya nih, nggak kudus, nggak sungguh-sungguh nih dengan Tuhan nih. Jadi hadirat tergantung orang lain gitu kan, kadang-kadang kita suka dengar gitu kan, nggak enak nih. Tapi kalau saya nggak, hadirat tuh tergantung kita sendiri. Siapapun orang di sekitar kita pembawa hadirat, gitu loh. Amin. Nah, kenapa kita jadi pembawa hadirat? Kita banyak di hadirat Tuhan. Jadi waktu kita banyak di hadirat Tuhan, kita bawa hadirat. Kita nggak tergantung orang lain, nggak tergantung situasi. Kita yang pengaruhi orang lain. Amin. Hadirat yang ada sama kita transfer. Kira-kira gitu saudara. Amin. Nah, jadi memang kita harus latih diri kita supaya
Paling tidak begini saudara, saya mau tantang saudara. Paling tidak, saudara mungkin belum seperti Brother Lauren, belum seperti Pak Niko lah yang bisa 24 jam gitu merasakan hadirat Tuhan. Tapi kita harus latih, paling tidak kita punya waktu khusus. Waktu berdoa itu setiap hari itu. Masuk ke tempat rahasia itu setiap hari. Sediakan waktunya, setengah jam, 1 jam, 2 jam setiap hari ada di hadirat Tuhan. Masuk ke tempat rahasia. Amin. Ya, bilang ke sebelah, sediakan waktunya. Berapa lama? Saya sedang melatih pengerja di GBI Cilegon Kota, saya gembala di Cilegon, saudara. Saya sedang melatih mereka, nggak tahu ya sebenarnya saat teduh ini udah merupakan sesuatu yang udah lewat lama. Saya udah pernah saya itu menyuruh mereka tulis buku gitu kan, kumpulin buku. Itu udah 10 tahun yang lalu. Udah lama itu, udah 10 tahun yang lalu dan saya pikir udah oke lah gitu ya. Pengerja apalagi udah bertahun-tahun jadi pengerja gitu udah oke. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Masuk bulan Januari 2019, Tuhan bicara. Coba kamu tanya saat teduh pengerja. Akhirnya beberapa orang ketemu saya mulai tanya. Yang saya kaget, mereka itu cuma menit-menitan dengan Tuhan. Dengan Tuhan menit-menitan. Jadi saat teduhnya 15 menit, 20 menit. Itu juga saya nangkep kalau menit-menitan itu pasti terburu-buru. Pasti enggak. Pasti asal ada aja. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Nah, lalu Tuhan ingetin satu ayat. Yang bicara waktu Tuhan Yesus naik ke Taman Getsemani, bergumul, kan dia bawa murid-muridnya. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, kamu tinggal di sini, aku akan naik lagi ke atas untuk berdoa. Kamu tinggal di sini. Maksudnya kamu berjaga-jaga di sini. Maksudnya Tuhan Yesus berdoa, ya mereka juga berdoa gitu kan. Tapi waktu Tuhan Yesus balik lagi, ketemu dengan mereka, apa yang terjadi sama mereka? Tidur mereka. Makanya kemudian Tuhan Yesus bilang kan, masakan kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Kan gitu kan ayatnya. Dari situ kemudian Tuhan bilang sama saya, kamu harus latih lagi pengerja itu. Yang udah bertahun-tahun jadi pengerja itu. Latih mereka lagi. Semua harus minimal 1 jam dengan Tuhan setiap hari. Ada yang tanya waktu terus kemudian kan saya kumpulin pengerja, saya ngomong. Memang ini udah 10 tahun yang lalu pernah kita lakukan, sih, tapi saya disuruh Tuhan lagi, gitu kan. Jadi sekarang kita harus berlatih. Dan ada satu ayat firman lagi mengatakan begini, latihlah dirimu beribadah. Jadi berdasarkan 2 ayat ini, saya bilang sama mereka, mulai sekarang kalian laporan lagi saat teduh sama saya. Tapi laporannya seminggu sekali. Saya hanya mau lihat tanggalnya, ayatnya apa, jamnya berapa sampai berapa. Udah. Jadi mereka lapor seminggu sekali. By WA. Bener aja saya lihat saudara. Susah loh 1 jam itu. Untuk level-level pengerja yang udah bertahun-tahun susah 1 jam itu ternyata. Ini kita udah jalan 3 bulan, yang lulus baru 2 orang. Jadi 3 bulan sekali saya bikin kelulusan. Artinya begini, kita udah mulai dari 1 Februari. Berarti kemarin selesai 1 Mei. Selesai. Februari, Maret, April. Ya kan? 30 April selesai. 3 bulan saya bilang gitu kan. Yang 3 bulan terus menerus saat teduh tiap hari dan saat teduhnya minimal 1 jam, tidak pernah putus selama 3 bulan. Saya langsung percaya sama orang ini bahwa dia itu udah jadi gaya hidup. Karena saya pernah baca satu buku secara psikologi katanya, kalau sesuatu dilakukan terus menerus selama 40 hari, maka itu jadi gaya hidup, jadi kebiasaan. Saya nggak percaya sama buku itu. Saya bilang 3 bulan. Untuk lebih meyakinkan gitu kan. Akhirnya 3 bulan mereka tuh. 3 bulan saya periksa, ada 43 pengerja kan. Saya periksa, cuma 2 orang yang dalam 3 bulan, terus menerus saat teduh tiap hari, dan minimal 1 jam. Cuma 2 orang. Jadi saya bilang, tahap pertama yang lulus cuma 2 orang. Yang 2 orang ini nggak usah laporan lagi. Gitu. Yang sisa 41 lanjut, saya bilang 3 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya kita lihat lagi nanti di bulan akhir Juni. Kita lihat lagi.
Akhir Juni, siapa lagi yang berhasil 3 bulan nggak pernah putus. Sampai begitu saya didorong Tuhan untuk melatih orang-orang banyak di hadirat Tuhan. Saya tahu banyak omelan-omelan, apa sih Pak Alek nih gitu kan. Tapi saya ngelihat ini sesuatu yang sangat penting. Amin. Saudara, ini masalah masuk ke dalam tempat rahasia itu. Dan mengalami segala yang dahsyat dengan Tuhan. Kalau saudara nggak pernah masuk dalam tempat rahasia itu, dan saudara nggak punya waktu untuk itu, dan saudara anggap itu sesuatu yang hanya opsional. Opsional itu kan boleh ada, boleh enggak. Itu nenek bilang berbahaya. Iya kan? Kalau kita sebagai orang Kristen nggak punya waktu, ya paling nggak itu. Tapi kan setelah itu kan kita harus latih. Kayak saya sekarang nih, saya mulai belajar berlatih seperti Brother Lawrence itu. Jadi misalnya nyupir, tadi kemari kan, tadi kebetulan saya nggak nyupir, ternyata mau berangkat, itu ban kempes ban mobil saya. Anak saya kan udah berangkat duluan, tadinya saya bisa bareng sama dia kan, dia udah berangkat duluan. Pas saya mau berangkat, loh ban kempes, telepon deh, gokar. Gitu ya. Jadi tadi di mobil lumayan 45 menit kan, 45 menit. Saya di belakang saya bahasa roh, uragana manalana kata kalabala. Syanda karala panata kaya rakapunda manarana kata kasekanda karala. Nah, itu hebatnya kita yang kalau kita sudah berbahasa roh, kita bisa masuk hadirat Tuhan pakai ini. Dan kita berbahasa roh terus. Saudara sambil nyuci kora banata kalabala manasya kata kanata karakakan gitu kan. Sambil setrika. Sambil belanja di pasar. Misalnya saudara mau menuju satu toko, saudara mau beli barang. Dari sini urabana kata kalabala manata sambil berdoa, Tuhan jamah dia supaya dikasih murah. Iya kan? Iya kan? Urabana taka gitu ya. Gitu saudara. Itu melatih diri untuk terus di hadirat Tuhan dan lakukan doa-doa singkat katanya. Saya baca bukunya PDL, Purpose Driven Life, bukunya Rick Warren. Itu salah satu ditulis begitu. Untuk nyambung terus dengan Tuhan, ya kan, berarti lakukan doa-doa singkat tapi sering. Contohnya tadi itu, mau belanja ke pasar tadi kan, Tuhan jamah dia supaya dikasih murah. Nah ini doa singkat, udah selesai kan. Habis itu pulang, misalnya nunggu angkot, Tuhan tolong supaya Tuhan kirim angkot yang kosong. Itu kan doa-doa singkat gitu kan, nyambung terus dengan Tuhan kan. Lalu sampai rumah, Tuhan terima kasih rumahku bagus, terima kasih. Nah itu doa-doa singkat. Dan doa-doa singkat itu membuat kita terus ada di hadirat Tuhan. Ditambah, kalau saudara bingung mau apa, ya udah urabana kata kalabana tasyanda karala bayara tanda. Bahasa roh. Nah itu yang membuat kita ada di hadirat Tuhan. Kalau saudara itu yang terjadi dalam hidup saudara, saudara pasti dahsyat. Dahsyat, ya. Yang kedua, tempat rahasia yang kedua. Saya sampai jam berapa nih? 9 ya? Sampai jam 9 ya, Pak? Yang kedua, tempat di mana kita mengenal Tuhan. Ya. Jadi, saya pernah juga punya pengalaman berhubungan dengan sekitar 30 orang. Kebetulan saya atasan mereka. Pernah pengalaman kerja, saya atasan mereka, saya punya anak buah 30 orang. 30 lebih, tapi 30 ini Kristen. Bermarga semua. Orang Kristen semua. Jabatannya ada yang sintua, pertua, ada yang pengerja di gereja-gereja gitu ya. Dan saya tahu orang ini tiap minggu ada di gereja. Tapi saudara, 7 tahun saya kenal mereka. Waktu saya pergi lagi dari kota itu, pindah tugas dari kota itu, yang merokok ya tetap merokok, yang mabok ya tetap mabok, yang suka selingkuh, yang istrinya suka datang ke kantor ngelaporin perselingkuhan suaminya. Kebetulan saya atasan mereka. Jadi kan semua keluarganya lapor sama saya. Jadi saya tahu beras tingkah lakunya semua. Terus
Terus kemudian yang suka ngutang ya tetap suka ngutang, yang ngomong jorok, yang terus ribut di kantor jadi pemberontak juga tetap begitu, nggak ada perubahan. 7 tahun, tiap minggu ada di gereja. Saya tahu jelas mereka tiap minggu ada di gereja, nggak ada perubahan. Pertanyaannya kenapa? Karena tidak masuk di tempat rahasia. Tidak punya waktu untuk masuk dalam tempat rahasia. Kalau mereka masuk dalam tempat rahasia, mereka akan mengenal Tuhan. Bukan di ibadah raya seperti ini kita mengenal Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan waktu kita datang secara pribadi sama Dia. Apa yang dimaksud mengenal itu? Mengenal itu, coba buka Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, mari kita baca sama-sama saudara. Ya. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Amin. Bilang ke sebelah, mengenal Tuhan penting banget. Mengenal Tuhan itu hidup kekal. Orang tanya, hidup kekal, kapan kita terima hidup kekal? Nanti Pak di sorga. Saya bilang enggak. Hidup kekal itu kita terima mulai di bumi. Amin. Kenapa kita terima hidup kekal di bumi? Karena kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan memiliki hidup kekal. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak mengenal Tuhan, dia akan binasa. Nah, kan gitu kan di kitab Hosea dikatakan. Jadi mengenal Tuhan itu hubungannya dengan hidup kekal dan kebinasaan. Kalau kenal Tuhan, hidup kekal. Kalau nggak kenal Tuhan, binasa. Penting banget. Lalu pertanyaannya, kapan kita mengenal Tuhan? Waktu kita sediakan waktu tiap hari masuk di tempat rahasia itu. Amin. Ya, waktu saudara masuk tempat rahasia itu. Di luar itu enggak akan. Enggak pernah saudara akan mengenal Tuhan. Mengetahui oke. Secara logika oke. Nyatet oke. Gitu kan. Tapi saudara enggak tahu nggak arti kata mengenal? Mengenal di situ bahasa aslinya apa? Ginosko. Ginosko itu gini, mengenal sampai punya pengalaman. Saya mengenal itu Jokowi adalah presiden Indonesia, saya kenal gitu. Tapi punya pengalaman? No, saya belum pernah salaman sama dia. Saya belum pernah bertatapan muka sama dia. Saya nggak tahu hobinya apa, gitu kan? Dia nggak pernah curahkan isi hatinya sama saya. Saya tidak punya pengalaman dengan dia. Jadi saya hanya bisa cerita dia ya di permukaan aja. Seperti orang umum tahu, tapi nggak tahu sampai dalam karena saya tidak punya pengalaman dengan dia. Jadi yang dimaksud mengenal Tuhan, sampai kita punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, waktu dicerita suruh bersaksi, dengan lancar dia akan bersaksi tentang Tuhan. Itu artinya orang itu mengenal Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan kata ginosko itu dalam idiom bahasa orang Yahudi itu dikatakan hubungan yang sedemikian erat seperti hubungan suami istri. Ada nggak hubungan yang lebih erat daripada hubungan suami istri di bumi? Nggak ada. Hubungan orang tua dengan anak pun kalah dengan hubungan suami istri. Amin. Hubungan suami istri adalah hubungan yang paling dekat, paling erat. Nah, kita itu harus seperti itu maksudnya dengan Tuhan itu, saudara. Amin. Nah, itu bisa terjadi waktu saudara mulai tiap hari. Saat teduh tiap hari, doa tiap hari. Masuk dalam tempat rahasia itu tiap hari. Amin. Itu bisa terjadi seperti itu. Bilang ke sebelah, ayo sediakan waktunya. Berapa lama? 1 jam. Saya berdoa saudara bisa 1 jam dengan Tuhan. Ya,
Di situ isinya 1 jam itu bisa berdoa, muji, nyembah, baca firman. 3 kegiatan itu di tempat rahasia, ya kan? Di tempat rahasia itu 3 kegiatan. Pribadi ya saudara ya. Bukan dengan istri, dengan anak, itu namanya mesbah keluarga. Bisa juga rame-rame masuk tempat rahasia, tapi kalau mau mengenal Tuhan, memang pribadi. Kita pribadi dengan Tuhan. Lakukan 3 hal ini. Ya. Oke, satu lagi. Satu lagi saya kira, masih bisa. Nah, tempat di mana kita mengambil kuasa Allah bagi diri kita sendiri. Ini dahsyat juga nih saudara. Ya. Jadi kapan kita ngambil kuasa Allah? Ya istilahnya kayak ini apa ya, cas baterai gitu, kayak gitu. Waktu kita saat teduh itu, waktu kita masuk ke tempat rahasia itu, kita sedang cas baterai. Kita sedang ambil kekuatan. Dari keluar dari sana, wah saudara kuat lagi. Ya kan? Saudara kuat lagi untuk menghadapi apapun. Bahkan saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tuhan akan menjadikan saudara tuh saluran kuasa Allah. Yang melalui saudara nanti kuasa Allah mengalir menjangkau orang lain. Ini tempat rahasia ini saudara. Tempat di mana kita mengambil. Coba buka Lukas pasal 5 ayat 16-17. Ayat terakhir ya. Setelah itu kita berdoa. Lukas 5 ayat 16. Nah, ini dia. Mari kita baca ayat 16. 1, 2, 3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Sampai situ dulu. Balik lagi. Kita lihat ini. Ini Tuhan Yesus nih, saudara. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sering di tengah-tengah kesibukan pelayanannya. Waduh, Tuhan Yesus itu 3,5 tahun itu waktu dia melayani di bumi ini, dia sibuk banget, saudara. Tapi dia tidak pernah lupa mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus masuk ke dalam tempat rahasia. Dalam setiap kesempatan dia coba ambil waktu untuk masuk ke dalam tempat rahasia itu. Untuk kemudian bersekutu dengan Bapa. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada ayat yang lain di kitab Markus, kalau nggak salah bunyinya begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa. Jadi ini gaya hidupnya Tuhan Yesus. Banyak ada di tempat rahasia dengan Bapa. Kita lihat sekarang dampaknya bagaimana. Ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Pertanyaan saya, kuasa Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Dari Bapa. Kapan dia terima? Pada waktu di tempat rahasia itu. Amin. Sebab pada waktu di tempat rahasia itu dia mengambil semua kuasa Tuhan itu. Dan waktu dia keluar, dia melayani orang banyak. Itu yang dikeluarkannya lagi. Disalurkannya lagi. Makanya tadi, pembawa kuasa, pembawa hadirat, itu yang akan terjadi kepada kita yang banyak di tempat rahasia. Saudara, ini ada 10 arti tempat rahasia. Tapi kali ini saya hanya kasih 3. Kepada saudara ada 10. Jadi itu dahsyat banget tempat rahasia itu. Benar, dahsyat banget. Ya kan? Jadi kalau saudara nggak masuk ke sana, rugi besar. Kalau saudara nggak sediakan waktu untuk ke sana, rugi besar. Bahkan hidup saudara berbahaya sebagai seorang Kristen. Sebagai anak Tuhan berbahaya. Karena akhir zaman ini, kekuatan lain sedang dahsyat bekerja. Kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang kedagingan. Belum lagi setan bekerja dengan luar biasa. Untuk mencengkeram. Terutama yang diserang siapa? Kita. Anak-anak Tuhan. Bayangin saudara nggak masuk ke tempat rahasia. Nggak ada kekuatan saudara. Saudara nggak ngalamin penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Nggak ada perlindungan, nggak ada pemeliharaan.
Amin, saudara. Mau masuk tempat rahasia? Bilang ke sebelah, saya mau masuk. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Korabaya Shandara.